Bahasa Al-Quran itu bahasa mendengarkan dan menirukan. Bukan bahasa Al-Quran itu dengan membaca dan menyuarakan, bukan. Sehingga pertama kali alangkah baiknya, karena apa? Pendengaran manusia itu adalah alat yang pertama kali dihidupkan oleh Allah ketika kita masih dalam keadaan bayi. Seperti yang pernah Allah firmankan, wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama kali dihidupkan oleh Allah ketika kita masih bayi, yang berfungsi dulu, meripat dulu apa telinga dulu? Telinga, kita disuruh dengarkan. Wa ja'ala lakumus sam'a, baru wal absar, baru wal afidah. Afidah, fuad itu apa? Hati. Jadi kalau begitu cara menghafalkan Al-Quran bukan dengan otak, bukan dengan rasional, tapi dengan perasaan, dengan feel, dengan hati. Boleh percaya, boleh tidak Anda. Makanya orang belajar Al-Quran, orang membaca Al-Quran tidak boleh dibuat orang itu susah, tidak boleh dibuat orang itu capek, tidak boleh energi orang itu terkuras untuk memikirkan atau untuk memberikan perasaan selain kepada Al-Quran itu sendiri. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita semua, sebab yang bisa dihuni oleh setan, yang bisa dihuni oleh iblis, itu bukan rasional kita, bukan otak kita. Apa? Hati kita. Nah, supaya kita bisa menghafal Al-Quran, hati ini jangan sampai dihuni oleh syaitan atau oleh iblis. Paham? Kenapa? Karena otak rasional itu, dimana di situ banyak didomain oleh kekuatan-kekuatan roh. Tak ulangi lagi, pikiran kita, otak kita, rasional kita itu banyak didomain, banyak didominasi oleh kekuatan-kekuatan ruh. Lah kekuatan-kekuatan ruh itu kekuatan-kekuatannya Allah, itu kita tidak punya hak sedikit pun untuk ikut dalam mencampuri urusan Allah. Paham ya? Nah, berhubungan dengan kitab Al-Quran itu ternyata apa? Adalah masalah feel, di mana hati yang jadi taruhan. Makanya Nabi pesan, di dalam hati kamu ada sebuah rongga. Hati ini yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jantung. Ada sebuah rongga, yang rongga itu tidak ada darahnya, ada rongga kosong, yang apabila hati itu sering dibuat ingat kepada Allah, maka rongga kosong itu akan dihuni oleh malaikat. Namun bila mana Anda tidak menggunakan rongga kosong itu dengan mengingat kepada Allah, maka di dalam hati yang ada rongga kosong itu akan dihuni oleh syaitan atau iblis. Adakah bagian tubuh manusia yang tidak berdarah? Ternyata ada, teman. Di mana itu? Katup jantung kita. Itu walaupun alat untuk pemompa darah, tapi jantung katup kita itu tidak ada setetes darah. Dan disitulah rongga kosong itu. Ada yang pernah membedah atau yang pernah belajar tentang ilmu jantung manusia, sekedar tahu? Benar? Tidak ada. Nah, disitulah. Makanya untuk menghafal Al-Quran, di rongga kosong itu harus dihuni oleh malaikat. Jangan sampai ada syaitan atau iblis yang bersemayam di situ. Sehingga untuk memulai membaca Al-Quran, maka jantung itu atau rongga kosong itu harus dijauhkan dari godaan-godaan syaitan.